Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Penghormatan kepada Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Profesor Dr. Saifullah, para Wakil Dekan di lingkungan FEBI UIN Araniri Banda Aceh, Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Fitriadi, Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Isra Ahmad Syah, Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Analiansyah, para pimpinan Prodi dan juga Ketua Laboratorium yang berbahagia, tamu undangan yang sangat kita muliakan pada hari ini, yang berhormat Tuan Muhammad Zawawi Ahmad Mughni, pengurusi ataupun Exco Agama Islam, Pengguna dan Industri Halal Kerajaan Negeri Selangor. Yang kita hormati Bapak Dr. Nik Muhammad Yusuf, pengurusi Forum Ekonomi Manusiawi Malaysia. Bapak Roni Widijarto, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh. Para narasumber, Ibu Khairina SD dari Baitul Mal Aceh, Bapak Dr. Muhammad Soleh Nur Zaman dari Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, Bapak Dr. Cupian MT dari Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran Bandung, Bapak Ibu dosen serta adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melaksanakan seminar nasional Islam dan Pembangunan Ekonomi yang kelima. SNIP ini kita mulai sejak tahun 2018. Setiap tahun rutin kita lakukan sebagai bentuk respon Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terhadap perkembangan, terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia dan juga khususnya di Provinsi Aceh. Karena itu setiap tahun tema yang kita bawa di dalam SNIP ini beragam, tetapi intinya adalah kita ingin merespon terhadap isu-isu ekonomi yang berkembang, terhadap berbagai kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah kita, lalu bagaimana dampaknya kepada perekonomian nasional dan juga perekonomian Aceh. Ini menjadi penting karena untuk Aceh kita memiliki kewenangan yang besar, termasuk untuk mengatur urusan ekonomi kita. Aceh daerah yang dikenal dengan syariat Islam, tuntutannya adalah kita mengatur segala dimensi kehidupan kita berlandaskan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariat Islam, termasuk di dalam bidang ekonomi. Terbaru Aceh sudah menghasilkan sebuah kanun yang disebut sebagai Kanun Lembaga Keuangan Syariah tahun 2018. Nah, kanun ini mengatur bahwa transaksi keuangan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha di Provinsi Aceh harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh juga diminta untuk menyesuaikan dirinya beroperasi hanya dengan menggunakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariat. Nah, karena itu di Aceh sudah tidak ada lagi lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangannya hanya lembaga keuangan syariah. Mengapa ini dilakukan? Karena ini adalah amanat dari Undang-Undang Pemerintah Aceh tahun 2006. Di pasal 155 itu disebutkan bahwa perekonomian di Aceh diharapkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan. Jadi jelas bahwa
di dalam undang-undang pemerintah Aceh sendiri itu menginginkan bahwa perekonomian Aceh disusun dengan nilai-nilai Islami. Karena itu ini menjadi tugas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk merumuskan berbagai konsep, berbagai pemikiran yang akan kita sumbangkan untuk menjadi kebijakan publik pemerintah Aceh dalam menyusun semula struktur perekonomian Aceh. Hadirin hadirat yang berbahagia, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa S3 dalam disertasi di Australian National University, ANU Australia. Beliau membandingkan, ini seorang mahasiswi, beliau membandingkan kebijakan pembangunan di dua daerah, daerah istimewa Yogyakarta dan daerah istimewa Aceh. Apakah kedua daerah ini yang dikenal dengan kental kearifan lokalnya, Aceh dikenal dengan kental sebagai daerah yang melaksanakan syariat Islam, apakah kearifan-kearifan lokal tadi diserap di dalam penyusunan kebijakan publiknya? Ternyata hadirin hadirat yang berbahagia, ada perbedaan antara Aceh dan Jogja. Dalam penelitian tersebut hasilnya ditemukan bahwa daerah istimewa Yogyakarta lebih banyak memasukkan kearifan lokal yang berbasis Jawa tadi ke dalam penyusunan kebijakan publik. Jadi program-program ekonomi yang mereka lakukan untuk nelayan, untuk petani dan seterusnya, pembangunan kota itu dipenuhi dengan kearifan-kearifan lokal yang berbasis Jawa. Nah, untuk Aceh kita masih program pembangunan kita masih sama seperti biasa. Unsur-unsur syariat Islamnya, unsur-unsur Islami yang seharusnya tercermin ya, dalam program-program kita untuk membantu nelayan misalnya, untuk membantu petani, dan juga untuk tata kota dan pemerintahan. Nah, itu dimensi-dimensi Islaminya masih kelihatan kurang. Nah, ini menjadi tugas kita bersama Bapak Ibu sekalian, karena penelitian ini menantang kita. Bagaimana Aceh yang sudah diberikan kewenangan yang khusus ya, untuk menjalankan syariat Islam ini bisa menjadi contoh daerah-daerah lain. Bagaimana prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam itu bisa masuk di dalam agenda kebijakan pembangunan. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada SNIP kelima kali ini kita sangat bertuah karena ada tamu istimewa dari Malaysia, dari Kerajaan Negeri Selangor, yang hari ini dihadiri oleh yang berhormat Tuan Zawawi. Beliau menteri di Kerajaan Negeri Selangor, dan juga Tuan Muhammad Nik Yusuf. Para narasumber kita nanti akan berbagi pengalaman bagaimana Malaysia membangun konsep ekonomi yang hari ini diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebagai konsep negara madani. Bagaimana prinsip-prinsip madani yang diasaskan dari nilai-nilai Islam ini bisa masuk di dalam kebijakan publik ataupun public policy yang akan menjadi ruh dasar landasan pembangunan di Malaysia. Ini bisa menjadi contoh untuk Aceh nantinya, untuk kita semua, agar kita bisa menyumbangkan pemikiran kita untuk pembangunan ekonomi Aceh. Kita ucapkan terima kasih, ahlan wa sahlan sekali lagi kepada tamu istimewa kita. Hadirin hadirat yang berbahagia, insyaallah FEBI juga akan melaksanakan International Conference on Sharia Oriented Public Policy, ICOSOP. Ini ICOSOP yang kedua, karena beberapa tahun kita vakum ya, melaksanakan International Conference. Insyaallah akan kita laksanakan di bulan September ya, dengan menghadirkan narasumber-narasumber juga dari internasional. Mohon doa dan dukungan dari kita semua. Selanjutnya kami mohon bimbingan dan arahan serta perkenan dari Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Profesor Dr. Saifullah, untuk membuka acara kita dengan resmi.
Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.